sama YouTube-nya. Itu pelawak kata dia. Itu orang hanya melawak bisa ceramah sampai ke Malaysia. Kalau pelawak kenapa ditakuti? Kalau pelawak kenapa dikhawatirkan? Apakah mereka khawatir karena berat badannya yang tak sampai 50 kg itu? Kau keras-keras berteriak, kenapa orang tidak takut kepadamu? Lalu kau apa? Kau marah-marah, bidah haram. Kenapa orang tidak takut? Lalu siapa yang sebenarnya radikal itu? Apakah ini pelawak syariah? Orang tertawa, tapi ada yang ketakutan di balik tawa itu. Karena yang dia sampaikan adalah kesejatian. Hai Ustadz yang menuduh aku pelawak. Ustadz marah? Tidak. Saya tidak marah aja orang sudah takut. Apa yang saya takutkan? Oleh sebab itu, ini bercerita tentang kebenaran. Lalu kemudian ada yang lebih mengerikan daripada kau singgung masalah ekonomi. Oleh sebab itu jangan bicara ekonomi umat. Ketika video itu viral, judul videonya apa? Belanja ke warung muslim. Mereka marah, ini anti kebinekaan. Ini anti kebinekaan. Saya kemana-mana berjalan 3 orang. Saya orang Melayu, sahabat saya di sebelah kiri orang Minangkabau, dan sahabat saya yang di sebelah kanan orang Makassar. Lalu apakah saya anti kebinekaan? Mestinya saya mencari orang Melayu juga. Inilah tim yang paling kebinekaan. Kenapa Ustaz tidak cari tim non muslim? Nanti dia segan masuk masjid. Maka saya cari yang muslim. Ini anti kebinekaan. Apakah dia anti kebinekaan ketika dia kuliah di Mesir? Dia menyewa rumah yang dia sewa bukan rumah Mustafa, rumah yang dia sewa bukan rumah Ahmad, rumah yang dia sewa bukan rumah Muhammad, rumah yang dia sewa, dia kontrak adalah rumah Baba Yosef Hana yang agamanya Kristen Ortodok Koptik, yang dia sembah anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Dan mereka bertetangga dekat, hanya berpisah lantai saja. Di bawah rumah kontrakan saya, di atas rumah Baba Yosef Hana. Ketika Baba Yosef memanggil kami, ya beni anakku, rumah kontrakan harus aku naikkan karena aku terkena penyakit saratan. Saratan bahasa Inggrisnya cancer. Cancer orang kita menyebut kanker. Aku kena kanker anakku, maka sewa rumah harus aku naikkan. Lalu kami pun menjawab, Baba Yosef, kalau kau kena kanker, kami lebih hebat daripada kanker. Apa dia? Krisis moneter. $1 20.000 tahun 1998. Kalau kau naikkan sewa rumah ini, kami pindah dari sini. Apa kata Baba Yosef Hana? Kalau begitu anakku, kau jangan pindah, kau tetap di sini. Sampai akhirnya saya selesai kuliah tahun 2002, barulah saya pulang. Dan Baba Yosef Hana tidak mengusir kami. Indahnya kebinekaan, indahnya keberaneka-ragaman. Saya tidak pernah mengambil golok parang panjang, pancung leher Baba Yosef Hana, karena dia berbeda akidah denganmu. Kalau ada Baba Yosef Hana hari ini, maka dia akan tersenyum melihat orang yang menuduh ini orang anti kebinekaan. Mungkin Baba Yosef Hana akan berkata, aku bertetangga dengan dia hampir 4 tahun dan dia tidak pernah memotong leherku karena memang dia mengontrak rumahku. Gerakan belanja ke warung muslim. Mari belanja ke warung muslim. Ketika kau belanja kepada teman sebelah, tetangga sebelah, kau tak pernah main tawar. Kau tinggal ambil barang, lalu tidak kau tanya harganya, tinggal kau tanyakan saja langsung ke mesin. Kau tinggal cari barcode-nya. Tidak pernah kau tanya berapa modalnya. Tapi ketika kau beli ikan di tangan yang mulai keriput karena tua dan dimakan air, dia sisik ikan itu supaya laku, supaya pembelinya langsung.
memakan dan menggorengnya. Lalu kemudian ketika dia jual, hari mulai panas, jam 12 siang, ikan mulai agak berbau. Datang si penawar, berapa bu? 10.000, 2.000 ya. Kau menawar apa membunuh? Kenapa tidak kau ambil saja pisau itu, kau tusukkan ke lehernya sehingga dia mati? Apakah kau kaya gara-gara uang 3.000 itu? Apakah kau kaya gara-gara uang itu? Kita video itu diviralkan, lalu orang akan berkata, inilah anti kebinekaan. Aku bukan anti kebinekaan. Aku hanya ingin menghidupkan leher saudaraku yang akan menyuapkan uang 8.000 itu kepada anaknya yang akan pergi sekolah. Salahkah aku? Salahkah saya? Ustaz hari ini mah ceramah apa curhat? Menjadi muslim sejati tantangannya luar biasa. Ini baru bicara ekonomi. Belum kau buat mall yang besar, belum lagi kau buat mall syariah, belum lagi kau buat padang golf syariah. Orang sudah marah. Hanya baru sekedar mengajak orang membeli ikan 8.000, jangan ditawar 2.000. Hanya itu saja yang kau katakan. Ternyata menjadi muslim sejati. Lalu yang selamat itu apa? Yang paling enak santai sekarang itu apa? Marilah sabar. Marilah kita sabar. Judul kajian subuh kita ini adalah tolong hapus ini, buang kalimat ini. Lalu apa judulnya? Bersabar menerima musibah. Kalau motormu hilang, sabar. Anak gadismu dihamili orang, sabar. Istrimu dilarikan orang, sabar. Kau keluar dari masjid, sendalmu hilang, sabar. Tapi ketika itu terjadi pada dirimu, kaulah yang paling marah pertama. Lalu apa namanya engkau yang mengatakan sabar-sabar tapi kau tak sabar? Kau hanyalah munafik yang berbaju sabar. Innal munafiqin, orang munafik, fid darkil asfal, di keraknya neraka. Na'udzubillah. Ada yang lebih hebat daripada tantangan ekonomi Islam? Ada. Apa namanya? Politik. Ketika kau bicara tentang politik, kau sudah menyentuh kekuasaan. Di dalam kekuasaan ada kepentingan, ada harta, ada proyek, ada bantuan, ada dana yang besar. Ketika itu maka kau sedang menyentuh api dan kau siap terbakar. Kau genggam dia, tanganmu akan melepuh, atau kau lepaskan dia, dia akan padam dengan sendiri. Jangan ketika terasa panas kau lepaskan, terasa panas lepaskan. Ketika agak lupa kau pegang kembali. Maka bukan begitu. Oleh sebab itu paling selamat adalah jangan bicara tentang kekuasaan. Jadi jangan heran kalau ceramah Ustaz Somad tidak lagi menyinggung kekuasaan. Pilihlah pemimpin yang peduli pada Islam. Dulu ceramah dia tentang itu. Pilihlah yang peduli pada Islam. Siapa yang tidak memilih pemimpin peduli pada Islam, akan lahir politisi yang tidak mementingkan Islam. Benar apa salah? Lihatlah, suara mulai mengecil karena mereka juga mulai ketakutan. Oleh sebab itu, maka ini penting di masa akan datang. Video mulai dihapus dari YouTube, Instagram mulai di-ban. Mengapa tidak jadi? Karena ada gejolak yang luar biasa. Ada suara-suara yang marah. Mengapa ini? Mengapa ini? Tidak tahan lama, hanya 12 jam saja terus muncul kembali. Itulah pentingnya berjamaah. Berjamaah solat. Sebenarnya di balik jamaah solat subuh ada kekuatan yang luar biasa. Bagi pedagang beda pandangannya dengan politisi. Pedagang bila melihat orang ramai ini, dia berpikir, wah berapa lontong sayur yang laku. Pedagang dia akan berpikir berapa roti yang laku, karena orientasinya adalah berapa barang dagangan yang akan laku. Tapi politisi melihat orang ramai, dia berpikir ini 2 kursi ini. Oleh sebab itu
gerakan solat subuh berjamaah harus hidup. Ketika kita di masjid, kita bisa menentukan suara. Dengan ramainya kita, maka solat subuh berjamaah akan menjadi penentu suara di 2018 dan 2019. Jangan main-main dengan gerakan solat subuh berjamaah. Jika DPT 300.000 daftar pemilih tetap, maka 150.000 plus 1 kekuasaan ada di dalam tangannya. Kalau di sana ada 1.000 masjid dan satu masjid itu ada jamaahnya 1.000 orang, maka 1.000 kali 1.000 sudah berapa? Kira-kira subuh ini kita ada nggak 1.000? Insya Allah ada 1.000. Jangan katakan lebih, nanti berdosa kalau kurang. Katakan saja kurang lebih. Kita ada 1.000 dan di sana ada 1.000 masjid, maka 1.000 masjid bersatu. 1.000 kali 1.000 sama dengan 1.000.000. Dengan 1.000.000 suara kau sudah bisa menentukan. Sekali kau angkat tangan, kecemasan sudah ada di dalam hati. Ingat, jadi bukan sekedar angkat tangan Allahu Akbar, bukan sekedar astagfirullah astagfirullah, tapi di balik keramaian itu ada gerakan ekonomi, di balik keramaian itu ada gerakan politik, maka di balik itu semua ada besi. Besi disebut dia besi berani. Pernah dengar kata besi berani? Apa bahasanya? Magnet. Bahasa kerennya magnet. Bahasa berani. Magnet diletakkan, maka akan datang partikel-partikel kecil seperti pasir yang hitam. Kemana dia pergi akan lari. Maka besi berani ini harus dihabisi. Kenapa? Karena dia akan menjadi magnet, akan banyak mengumpulkan. Dihalangi dengan kain, dihalangi dengan kertas. Letakkan partikel itu di atas, letakkan magnet di bawah, putar ke kiri ke kanan, dia akan mengikut. Ustaz, kau tahu? Itu permainan kami waktu kecil. Bila ada yang tersenyum, berarti sudah tua. Karena anak sekarang tidak lagi tahu permainan itu. Ambil besi berani, mainkan, putarkan di pasir, letakkan di atas, lalu putar. Lihat, dia lari, dia lari, dia lari. Ini besi berani harus dihabisi, karena dia mengumpulkan partikel-partikel kecil. Dia harus difitnah, dia harus diajak, dia harus dibunuh. Kalau perlu, habisi dia. Kira-kira dia suka makan apa? Nanti kita akan masukkan racun ke dalamnya. Itu yang dilakukan dulu oleh Yahudi kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad bolak-balik jamaah berkata, Ustaz, nanti kau naik pesawat jangan minum di minuman pesawat, jangan makan makanan yang ada di pesawat. Ustaz, dengarkankah kalimat itu? Tidak. Kenapa? Saya lapar, saya makan, saya minum. Apakah Ustaz tidak takut diracun? Tidak. Lalu kalau Ustaz mati, saya akan mati syahid. Penggantinya siapa? SIT, Insan Tama. Masuk satu iklan. Mereka yang akan bangkit bergejolak. Satu hamba Allah yang miskin. Miskin dagingnya, miskin ekonominya, miskin badannya. Miskin artinya kasihan. Kasihan kami melihat dia. Di mana-mana ceramah, pasti orang di masjid bertanya, Ustaz sehat? Ustaz nampaknya lelah. Wajah Ustaz lelah. Apa jawaban Ustaz? Saya diam aja. Lihat aja nanti. Kau kasih aja mikrofon, hilang ini semua. Belum ada apa-apanya amal kita ini dibandingkan dengan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi tidurnya kapan? Ketika dia menulis lalu mengantuk, tertidurlah dia dengan menempelkan kening ke atas buku. Ketika terbangun, dia lanjutkan lagi tulisan. 2 tahun lamanya dia tidak menempelkan kulit belakangnya ke atas kasur yang lembut. Imam An-Nawawi. Lalu kau katakan Abdul Somad itu lelah ceramah kemari. Dia tidur saja, tidur.
Di mobil tidur, di pesawat tidur, di hotel tidur. Belum ada apa-apanya. Bahkan kadang sedang sholat pun tidur. Tidak ada apa-apanya kita ini. Belum ada apa-apanya dibandingkan Ahmad Al-Maraghi yang menulis tafsir Al-Maraghi. 10 tahun dia selesaikan tafsir itu. Apa kata dia? Aku sehari tidur hanya 4 jam karena aku perlu menulis tafsir Al-Maraghi. Aku mesti memperhatikan anak istriku. Aku juga harus menulis dan berceramah, mengajar di kampus. 4 jam aku tidur dalam sehari. 10 tahun ku selesaikan tafsir Al-Maraghi. Belum ada apa-apanya kita. Oleh sebab itu bandingkanlah dengan para ulama, dengan para mujahid fi sabilillah, maka kelelahan kita hari ini, kantuk adik-adik anak-anakku sekalian akan dibalas dengan surga Jannatun Na'im. Perjalanan ini singkat sahabat. Perjalanan ini singkat kawan. Perjalanan ini singkat sahabat. Tapi kalau kau tidak manfaatkan, yang singkat ini akan menjadi penyesalan yang amat sangat dalam. Jelas, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara air laut dengan air tawar ada pemisah di tengah, la yabghiyan. Dia tidak akan pernah bersatu. Antara muslim sejati dengan muslim abal-abal tidak pernah ada titik temu. Di sana ada sekuler, di sana ada liberal, di sana ada komunis, di sana ada Syiah, di sana ada kafir. Mereka satu. Partai itu bernama Aliansi Ahzab. Kapan? Dulu namanya Perang Ahzab. Hizib partai, Hizbani 2 partai, Ahzab partai-partai. Perang itu bernama Perang Ahzab karena ada 3 koalisi. Siapa dia? Yahudi, kafir musyrik, dan munafik. Perang itu bernama Perang Ahzab, tapi juga disebut dengan Perang Khandaq. Mengapa disebut Khandaq? Parit. Karena Salman Al-Farisi bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku punya ide strategi untuk menghadapi mereka? Apa idenya Salman? Bagaimana kalau kita buat parit panjang? Kita buat parit panjang dan lebar sehingga kuda kafir musyrik tidak akan bisa masuk ke kota Madinah. Silakan. Maka digarilah parit panjang. Parit panjang itu bahasa Arabnya Khandaq. Maka perang itu disebut dengan Perang Khandaq. Disebut juga dengan Perang Ahzab. Koalisi 14 abad yang lalu sudah diajarkan koalisi. 3 berkoalisi. Kafir, musyrik, munafik, dan Yahudi berkoalisi. Maka jangan heran dengan koalisi-koalisi ini, karena ini biasa dalam perjalanan panjang. Hanya orang yang baru tahu sejarah saja yang terbengong dan terbingung. Bagi kita ini suatu yang biasa. Di mana muslim berada? Muslim sejati berada di tengah kancah peperangan. Mereka tidak takut sedikit pun. Kenapa? Karena mereka solat di masjid. Dan orang yang solat di masjid itu sifatnya 5. Innama ya'muru masajidallah man amana billah, beriman kepada Allah, wa aqamas salah, beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa aqamas salah, menegakkan salat, wa ataz zakah, membayar zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Takutkah Abdul Somad? Tidak. Mengapa Abdul Somad tidak takut? Di sebelah kiriku tentara, di sebelah kananku polisi, di sebelah kananku pengacara, di sebelah kiriku jawara. Apa namanya? Japar, jawara, dan pengacara. Apa yang ditakutkan? Apa yang dikhawatirkan Ustaz Somad? Dari mulai pintu sampai ke dalam, para jawara-jawara dengan golok-goloknya. Luar biasa. Padahal itu diasah tajam, bukan untuk sekarang. Nanti Idul Adha baru dia keluar. Insya Allah kita semua tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dia yang ceramah orang tersenyum, dia yang ceramah orang tertawa. Orang tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang serius.
tapi ada yang ketakutan, ada yang kekhawatiran, ada. Ternyata orang kalau sudah takut, orang tertawa pun orang takut. Dia belum serius saja orang sudah takut. Dia ketawa-ketawa aja orang takut. Dia kurus aja takut. Gimana kalau dia ikut fitness? Gimana kalau dia serius? Orang takut padahal dia baru megang mikrofon. Ini orang harus diusir. Ini orang harus dideportasi. Karena dia bisa merusak suara. Kenapa? Karena suara dia menggelegar. Karena suara dia kuat. Oleh sebab itu kalau masjid-masjid yang tidak siap kayu-kayunya, yang kira-kira tanggal baut-bautnya, maka jangan undang dia. Masjid ini berani mengundang. Kenapa? Karena memang tidak ada kayu dan baut. Karena masjid ini belum siap. Maka yang punya uang banyak, siapkanlah masjid ini. Jangan sampai kita dikutuk Allah Subhanahu wa taala karena rumah megah mewah, sementara rumah Allah dibiarkan. Rumahmu yang besar, 2 lantai 4 kamar, yang kebetulan sama ciri-cirinya, jangan tersinggung. Wah, rumah saya itu. Bukan, kebetulan saja. Ingat, rumah kau akan tinggal, rumah besar kau akan tinggal. Setelah itu apa yang terjadi? Ternyata rumah besar itu diwarisi oleh istrimu. Lalu setelah itu tak lama istrimu menikah dengan brownies. Dulu yang membeli tanah itu engkau, dulu yang membeli semennya engkau, yang mencari arsiteknya engkau, yang menggambarnya engkau. Sekarang yang tersenyum manis di rumah itu siapa? Anak muda yang sekarang menjadi suami kedua bagi istri. Kau di mana? Kau dimakan cacing tanah. Tapi kalau kau pernah belikan 2 kotak keramik, kau belikan 2 sak semen, itulah yang akan menjadi kekal dan abadi. Mana kotak? Keluarkan. Kalau tidak ada kotak, sorban. Mana sorban? Saya dikasih sorban, tapi sorban ini tidak bisa menampung duit. Bisa dilebar. Oh enggak. Alhamdulillah. Keluarkanlah, bagilah. Ustadz itu hanya ceramah saja, ceramah sedekah, maka dia sendiri pun tak sedekah. Kebetulan untung saya bawa dompet ke subuh. Jangan dompet-dompetnya. Yang ada isinya Muhammad Husni Tamrin. Satu lagi Pangeran Antasari. Agak besar dikit itu Tuanku Imam Bonjol. Agak besar lagi itu bukan Sultan Mahmud Badarudin. Baru banyak betul duit 2000. Tak ada yang besar, ambil aja lah semua. Inilah ceramah yang paling menyedihkan selama ini. Asal dilihat ke sana menetes air mata. Dah, bawa ke sana, kelilingkan terus. Yang tidak ada duitnya, masukkan kartu-kartu ATM-nya ke dalam. Lengkap sama PIN-nya sekalian. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Tak perlu ribut bersuara, karena mengeluarkan duit tak perlu pakai suara. Ribut rupanya 2000 perak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tak perlu khawatir, tak perlu takut. Anak-anak muda yang ada di hadapan saya ini sekarang, ini yang akan menjadi besi berani, magnet 10 tahun yang akan datang. Khawatir luar biasa.
mereka dirusak dengan sekuler, mereka dirusak dengan liberal, mereka dirusak oleh komunis, mereka dirusak oleh aliran sesat, mereka dirusak oleh sinetron Korea, mereka dirusak oleh boy band, mereka dirusak oleh lady boy, bencong, mereka dirusak oleh HIV/AIDS, mereka dirusak oleh zina. Tapi insya Allah mereka tidak akan rusak. Kenapa? Mereka akan dididik sekolah Islam terpadu. Yang sudah mendaftarkan anaknya ke sekolah Islam, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan anaknya ke sekolah Islam, matilah kau dimakan cacing tanah. Memangnya nanti kalau sakratul maut, anak kau yang pandai main keyboard, kau panggil guru keyboard, kau bayar sekian juta, nanti kalau kau mati, anakmu akan membuka keyboard, akan dinyanyikannya lagu ayah. Kau terimalah lagu beserta keyboard-keyboardnya di alam barzakh sana. Tapi anakmu yang sekolah di Islam terpadu, dialah yang akan membaca di tengah malam, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan itu anak kita insyaallah. Dengar suaranya kecil mengucapkan amin, kata dia. Amin, berarti dia hadir di sini. Mungkin umurnya masih 5-10 tahun. Sekarang dia baru kelas 1 SMP, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 4 tahun dia kuliah S1. 2018 dia kelas 1 SMP, 2028 dia sudah lulus PNS, 2038 dia akan menjadi calon anggota legislatif. Dia yang akan mengeluarkan perda syariah. Allahu Akbar. 2038 dia yang akan menjadi bupati wali kota, dia yang akan menerapkan solat berjamaah kepada pegawai kantor-kantornya. Allahu Akbar. Hari ini kau boleh berputus asa, hari ini kau boleh berduka, tapi jangan terlalu larut dalam kesedihan. Lihatlah mereka yang sedang berseragam pink, 3 orang, trio maut. Mereka akan membunuh kebodohan, mereka akan membunuh kejahilan, mereka akan menjadi pasukan jundun min junudillah, tentara-tentara Allah. Dan ketika mereka nanti berkumpul reuni bersama, mereka akan buat nobar nonton bareng. Filmnya apa? Apakah Manchester United dengan Liverpool? Apakah Real Madrid dengan Barcelona? Tidak. Mereka akan nonton bareng ceramah Ustadz Somad 20 tahun yang lalu. Mereka berkumpul dengan anak mereka, dengan istri mereka, dengan pasang layar besar. Mereka tonton. Videonya dari mana? Itu yang merekam itu semua. Mereka simpan file di laptop mereka. Mereka tonton. Mereka perlihatkan ke istri mereka. Mereka tunjukkan ke anak mereka. Setelah itu mereka reuni bersama. Mereka menonton dan anak mereka bertanya, Papa. Ya, itu siapa? Itu Ustadz Somad. Di mana dia sekarang? Dia sudah mati dimakan cacing tanah. Tapi pahala tetap lahir dan menetes. Sedihkah kita? Tidak. Abdul Somad tidak pernah sedih sedikit pun, karena mati hanyalah perpindahan. Dulu pun aku juga pindah dari alam ruh, pindah ke alam rahim, dari alam rahim pindah ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam barzakh, dari alam barzakh pindah ke surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kau sedihkan? Apa yang kau sedihkan? Kau tak pernah mati. Di alam ruh kau hidup, di alam rahim kau hidup, di alam dunia kau hidup, di alam barzakh kau hidup, di surga kau hidup. Kau tak pernah mati. Orang berkata kau mati, dia sudah mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Dia tidak mati, bal ahya, dia hidup. Walakin la tash'urun. Tapi mereka tidak bisa merasakan kehidupan. Jangan pernah kau merasa mati, saudara. Buya Hamka tak pernah mati, Buya Muhammad Nasir tak pernah mati,
Mbah Hasim Asy'ari tak pernah mati. Dari pegangannya nampak duitnya banyak, tapi dari beratnya saya khawatir ini uang kerincing semua. Insya Allah kita hitung nanti bersama, umumkan besok. Mudah-mudahan hasilnya banyak. Kalau kurang banyak, buat sekali lagi sampai masjid ini benar-benar utuh berdiri. Dan nanti ketika sudah selesai, undanglah saya peletakan keramik terakhir. Jangan undang saya peletakan batu pertama, karena saya trauma. Masjid yang saya letakkan batu pertama sampai sekarang belum selesai. Setiap saya lewat di situ saya merasa berdosa. Dan sampai sekarang saya tidak mau diundang pengajian ke situ. Karena pasti judulnya ya dana ya dana, ya dana ya dana, ya dana dana. Ya Allah, selesaikanlah masjid kami ini ya Allah. Setiap kami melihat dinding-dindingnya sakit hati. Udah menangis tak juga keluar duit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu subuh ini, pertemuan kita ini karena Allah, bertemunya di rumah Allah bersama hamba-hamba Allah yang dikaji hadis-hadis Rasulullah. Tidak ada yang kita inginkan kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan hanya satu, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Saya diberikan informasi Ustaz hanya ceramah sampai 6.15 saja. Sisanya 6 sekarang 15 menit kita jawab pertanyaan. Ini kalau tidak dijawab nanti dia pasti marah karena dia sudah mengeprintnya dari rumah. Diketik, diprint, walaupun tinta hitamnya sudah habis, tapi dia tetap semangat dengan tinta biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Ustadz selalu dalam lindungan Allah dan selalu dipermudah urusan dunia akhirat. Amin. Pak Ustadz, saya mau tanya, jika saya minjam 1 juta, kemudian peminjam mengembalikan 1 juta, tapi dia memberi uang tambahan 100.000, kata dia itu ucapan terima kasih karena sudah membantu, apakah ini hukumnya riba atau tidak? 2 pendapat. Pendapat pertama, tidak riba, karena dari awal tidak ada kesepakatan dalam akad, maka tidak riba. Pendapat kedua, riba. Kenapa? Karena dia beri uang itu karena minjam uang. Andai tidak ada transaksi minjam-minjam itu, adakah dia memberi engkau 100.000? Tidak. Kecuali selama ini memang dia baik. Ketemu 100.000, asal ketemu 100.000, asal ketemu 100.000. Pokoknya asal nampak wajah dia 100.000 nih. Jadi gimana Pak Ustadz? Saya condong pendapat pertama, silakan. Saya condong pendapat kedua, silakan. Saya tidak mau mengatakan ini haram. Masa haram Pak Ustadz? Haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustadz, ada 2 pendapat. Ingat begitu. Walau kau bagi, walaupun tak kau bagi ke saya sebutkan 2 pendapat. Jangan ketika didesak baru sebenarnya ulama tidak sepakat dalam masalah. Teman saya minjam uang ke bank konvensional. Pada saat akad teman saya tidak keberatan dan sanggup bayar bunganya. Begitu juga saat kredit rumah, dia tidak keberatan. Saya sudah bilang itu riba, tapi kata teman saya, kalau saling menyetujui tidak riba. Oh, begitu. Jadi kalau sama-sama ridho, saya senang kok. Itu enggak riba. Jadi kalau begitu ceritanya enggak ada zina. Karena orang berzina sama-sama ridho. Jadi yang zina itu kalau diperkosa. Kan itu cerita yang kemarin tentang LGBT itu, yang homo itu. Kata dia, kalau sama-sama suka, homo sama-sama suka, itu nggak apa-apa. Tapi kalau diperkosanya, lubang taiknya itu baru. Mengapa mereka itu merasa tersanjung?
Karena yang dipakai istilahnya istilah keren, LGBT. Padahal kan pencinta lubang najis. Kenapa pakai istilah lembut? Ustadz itu vulgar, jangan pakai lagi ceramah. Saya tidak senang dengan bahasa dia. Berarti kamu pencinta LGBT. Betul kata anak. Enak aja. Oh, jadi marah saya jadinya kan. Dia bilang kalau sama-sama ridho menjadi tidak haram. Sepakat seluruh orang di Bogor bahwa jilbab tidak wajib. Apakah hukum Allah menjadi jatuh? Tidak. Hukum Allah tidak jatuh karena kesepakatan manusia. Hukum Allah tidak batal karena sama-sama ridho. Kalau sudah haram, kata Allah haram, walaupun kau senang melakukannya. Jadi bukan masalah senang tidak senang. Ini bukan masalah like and dislike. Ini masalah hukum Allah.